وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال سجود الشكر. وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال سجود الشكر. Ini syukri ya, syukri. Syukri ya ini. Sujud syukur. Setelah dahulu kita membaca sujud tilawah ya. Sujud syukri, sujud yang ketiga sujud syukur. Tusannu disunnahkan sujud syukur itu kharijas shalah, ada di luar salat. Wala yajuzu an yasjudaha dakhilas salat. Tidak boleh an yasjudaha, yang melakukan sujud syukur dakhilas salat, di dalam salat. Jadi kalau sujud syukur hanya ada di luar salat. Bahkan wa yusannu ayyadhumma, tarikannya wa yusannu ayyadhumma ma'as sujud sadaqah aw salat. Disunnahkan ayyadhumma, ia menggabungkan, ia menggabungkan ma'as sujud, bersama sujud syukur, sadaqah dengan dia bersedekah, aw salah, atau dengan dia salat. Jadi di samping dia melakukan sujud syukur, sunnah itu digabungkan, dia melakukan sedekah atau melakukan salat. Jadi sujud syukur hanya berada di luar salat, tak boleh dalam salat ya. Kalau sujud tilawah yang kemarin kita baca, ada kalanya di luar salat, ada kalanya di dalam salat. Bisa dua ada. Sebelumnya kita berbicara sujud sahwi. Nah, kalau sujud sahwi hanya berada di dalam salat. Ingat itu. Kalau sujud sahwi hanya ada di dalam salat. Kalau sujud tilawah bisa di dalam salat, bisa di luar. Kalau sujud syukur hanya berada di luar salat. Dan kita disunnahkan melakukan sujud syukur kalau ada sebabnya. Kalau ada sebabnya. Kapan orang sunnah melakukan sujud syukur? Ya kalau ada sebabnya. Nah, asbabuha arba'atun, sebab-sebabnya ada 4. Sebab-sebabnya berapa? Ada 4. Pokoknya salah satu yang ente dapati, sunnah melakukan sujud syukur. Tanda syukur kita kepada Allah. Yang pertama sebabnya hujumun ni'mah, mendapatkan nikmat. Hujum, mendapatkan nikmat. Kata hajama menyerang, maksudnya mendapatkan nikmat. Laha wag'un min haitsu la yahtasib. Laha wag'un, mendapatkannya, terjadinya min haitsu la yahtasib, sekiranya tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Ya, nggak dikondisikan, alhamdulillah dapat nikmat. Sunnah baginya sujud syukur. Sawaun akanat zahiratan, baik apakah ada itu nikmat yang berupa zahir, seperti apa? Kahudus walad, mendapatkan anak, nikmat. Wa gudum gaib, datangnya orang yang hilang, udah lama nggak ketemu, atau nongol dia. Ya, itu termasuk daripada nikmat zahirah yang nampak. Wa syifai marid, sembuhnya orang yang sakit, itu juga termasuk daripada apa? Nikmat yang zahirah. Sunnah bagi yang sakitnya, sunnah melakukan sujud syukur. Orang tuanya atau kerabat juga boleh. Ya, bininya ngelahirin, dia sujud syukur, sunnah itu. Ambatinatan, atau nikmat yang batinah, yang nggak nampak. Jadi kan baik mendapatkan nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak. Seperti apa? Kahudus ilmin lahu, dia mendapatkan ilmu. Ya, alhamdulillah kita belajar, paham alhamdulillahnya. Bersyukur sebabnya begitu. Itu termasuk tuh. Ntar sunnah tuh. Ya, kelar taklim, sujud syukur sunnah. Ya,
praktekkan nggak apa-apa, atau nanti di rumah. Au li nahwi waladihi, atau mendapatkan ilmu untuk anaknya, baik untuk dia yang dapat atau anaknya. Alhamdulillah anaknya hafal ini misalnya, hafal alfiyah, hafal ini misalnya, dapat ilmu dah, alhamdulillah. Benar juga orang tuanya melakukan sujud syukur, mendapatkan ilmu, baik dia yang dapat atau anaknya. Wa ma'na hujumi ni'mah, dan arti hujum ni'mah, mendapatkan nikmat, tajaddud wugu'iha wa in tawadda'aha. Tajaddud wugu'iha, baru mendapatkannya. Wa in tawadda'aha, meskipun ia menyangka bakal dapat. Meskipun ia menyangka bakal dapat. Ya misalnya nungguin bininya ngelahirin kan ya. Kan ada menyangka bakal dapat anak. Lepas melahirkan orang suaminya sujud syukur, ya enggak apa-apa, sunnah. Tajaddud baru wugu'iha, terjadinya. Wa in tawagga'aha, meskipun dimungkinkan dapat. Ya. Kharaja bihi, dikeluarkan bihi darinya. An-ni'matul mustamirrah, nikmat yang terus menerus, bukan yang baru, terus menerus. Al-afiyah, nikmat afiyah. Ya kan terus menerus, alhamdulillah ya, walaupun kadang teman terus menerus sehat. Nah ini kagak disunnahkan sujud syukur. Fala yusannu laha sujud, maka tidak disunnahkan laha padanya as-sujud untuk sujud syukur. Jadi nikmat yang tajaddud, yang baru dia dapati walaupun menyangka bakal dapat. Ya tadi tuh, baik nikmat yang zahir maupun yang zahir seperti apa tuh? Ya mendapatkan anak, orang yang hilang nongol balik, sembuh dari sakit, atau nikmat batinah dia dapat ilmu, baik dia yang dapat maupun anaknya yang dapat. Itu yang pertama, sebab kapan seorang sunnah baginya melakukan sujud syukur, mendapatkan nikmat. Yang kedua, sebabnya indifa'un nigmah, terhindar dari bencana. Nigmah itu sesuatu yang kagak enak, kebalikan daripada nikmat. Kebalikan nikmat nigmah namanya. Ya. Zahiratin, nikmah yang zahir, yang nampak, min haitsu la yahtasib, dari segi yang ia tidak duga. Kanajatin bin hadmin, seperti selamat dari runtuhan rumah misalnya. Au gharaq, selamat dari tenggelam. Au hadisin, selamat dari tabrakan misalnya. Udah mati di doang hidup sendiri ya. Alhamdulillah ya, sujud syukur tuh. Ya kemarin yang di mana tuh? Di Garut, di mana dia? Yang remnya blok, na'udzubillah min Rasulullah afiyah salamah dia. Nah ini di Subang. Yang selamat sudah tuh. Sujud syukur, namanya indifa'un nigmah, terhindar dari bencana. Selamat yang zahir. Ya, selamat dari runtuhan hadmin, selamat dari tenggelam, selamat dari tabrakan dan lain sebagainya. Sunnah untuk melakukan sujud syukur. Lagi diri dia, jalan dikit baru selangkah, pohonan rubuh dia. Kalau di masjid itu medret dia. Nah, itu sunnah baginya untuk sujud syukur. Yang ketiga, sebabnya ru'yatu fasik, menyaksikan orang fasik. Menyaksikan orang fasik. Mutajahirin bifiskihi, yang terang-terangan dengan melakukan kefasikannya. Au mutasattirin musirin, atau sembunyi-sembunyi musir tapi terus-terusan. Apa sih definisi fasik? Fasik ini kebalikannya adil. Fasik lawannya adil. Fasik ini manirtakaba kabiratan au asarra ala saghiratin wa galabat ma'siyatuhu ala taqwa. Fasik definisinya apa? Orang yang melakukan dosa besar, belum tobat kepada Allah, atau terus-menerus melakukan dosa kecil yang mana kemaksiatannya mengalahkan ketaatannya.
lebih banyak kepada kemaksiatan. Fasik dalam hukum Islam, fasik bahaya. Banyak dalam hukum syariat kita orang yang fasik agak diterima, kesaksiannya agak diterima, bahkan menjadi wali dalam pernikahan pendapat mu'tamad nggak diterima. Bahaya, ya. Mengawinin anaknya, bapaknya fasik. Kadang-kadang besoknya mau nikahin anak malah mabok dulu dia, dan judi dulu segala macam. Nah, ini fasik jadi itu. Kalau kefasikan ini, naudzubillah, pendapat yang kuat mengatakan apa? Kagak sah, tercabut hak kewaliannya. Jadi saksi nggak diterima dan lain sebagainya. Banyak dalam syariat. Makanya dianjurkan ketika akad nikah ada istighfar itu, tubna ilallah min jamil ma'asi wa dzunub sagiriha wa kabiriha, ya. Astaghfirullah min tarki shalah wa min tarki zakah, astaghfirullah min dzulmil khalaq, astaghfirullah wa natubu ilaih. Nah, itu tuh khutbah nikah. Ada istighfar itu, ada minta ampun kepada Allah. Biar apa gitu? Biar apa namanya, kefasikannya tercabut di situ. Kalau misalnya ada di antara yang fasik, ada wali lebih-lebih itu, makanya mau menikahkan, nah, istighfar yang banyak segala macam. Itu di pendapat mu'tamad. Jadi fasik yang melakukan dosa besar, tobat kepada Allah, terus menerus mengerjakan dosa kecil, yang mana maksiatnya mengalahkan kepada ketaatannya. Yang ketiga, sebab kapan seorang sunnah melakukan sujud syukur, ru'yatu fasik, menyaksikan orang yang fasik yang terang-terangan dalam melakukan kefasikannya. Zaman sekarang terang-terang orang mabuk gak malu depan umum udah. Ya. Main judi gak malu depan umum udah. Namanya apa? Kefasikan yang terang-terangan. Kalau ente berani, ente sujud syukur depan dia gak jadi masalah. Ya, dari kiblat dulu, ya doa, ya alhamdulillah ya Allah, enggak selamat kagak main judi misalnya. Kalau berani, kalau nggak ada fitnah. Au mutasattirin, atau tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, tapi musir terus menerus dalam melakukan kemaksiatan. Walau ala sagiratin, walaupun atas dosa yang kecil. Yusannu ayyudhiraha, disunahkan ia menampakkan sujud syukurnya itu lil mutajahir, bagi di depan orang, terhadap orang yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Illam yakhsha fitnah, apabila dia tidak takut fitnah. Ya, sunnah itu ada orang yang melakukan kefasikan terang-terangan. Sunnah bagi kita untuk menampakkan sujud syukur kita. Dia tahu tuh. Ya, ini kalau enggak khawatir fitnah. Tapi kalau khawatir fitnah, ya jangan. Kalau itu terang-terangan bisa berantem urusan, ya jangan. Apalagi bakal dia mengalahkan ente, namanya nyari mati di situ, ya. Ya ini. Kalau misalnya nggak berani atau khawatir fitnah, tetap sunnah sujud syukur nanti di rumah ente atau di masjid atau di musola. Jelas ya. Yang keempat, yang terakhir, kapan seorang sunnah melakukan sujud syukur, sebabnya ru'yatu mubtala, menyaksikan orang yang ditimpa, diuji, yang terkena ujian fi badani, dalam badannya. Ada orang diuji dalam badannya misalnya, au fi aqlihi, ujian buat dia pada akalnya, gila dia, gak sehat misalnya, au fi ma yu'addu naqsan, atau di dalam sesuatu yang dianggap kekurangan, fi kamalil hilgah, dalam kesempurnaan ciptaan bentuk, au asliha, atau aslinya urfan, secara uruf, kalau ama, menyaksikan orang yang gak melihat, wassamam, menyaksikan orang yang tuli. Ya, sunnah bagi kita untuk melakukan sujud syukur di situ. Tapi wala yudhiruha lahu, nggak boleh kita nampakkan di hadapan dia, nggak boleh, haram. Ya, kalau yang fasik tadi yang terang-terangan nggak apa-apa, bahkan dianjurkan dengan catatan tidak khawatir fitnah. Tapi kalau menyaksikan orang yang diuji sama Allah, ya, ada kekurangan pada badannya, pada akarnya dan lain sebagainya, sunnah kita ketika menyaksikan mereka untuk sujud syukur, cuma nggak boleh ditambahkan di hadapan dia. Ntar pas pulang di rumah, di jalanan ketemu orang yang gila misalnya, panjang mulut di jalanan, ya, kan kesian tuh ya. Ya Allah, ya, ya udah di rumah kita sujud sunnah, nggak apa-apa. Gitu.
Wa yustahabbu ayyatiya bidu'ail warid, bahkan dan disunnahkan ayyatiya ia mendatangi membaca bidu'ail warid dengan doa yang warid yang datang dari Nabi. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan afiat kepadaku dari apa-apa yang engkau uji ya bi kepadanya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan faddalani Allah telah menganugerahkan kepadaku ala katsirin mimman khalaqa tafdila, atas banyak orang khalaqa yang telah diciptakan tafdila dengan keutamaan. Nah, jadi mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma nggak boleh menampakkan di hadapan orang itu, haram hukumnya itu ya. Namanya kasru qalbil mukmin, menyinggung perasaan orang mukmin, nggak boleh. Hukumnya haram. Nah, ini namanya sujud syukur. Wala yusmi'uhu iyyah, dan nggak boleh doanya itu yang ketika dia baca memperdengarkan kepada itu orang. Nggak boleh. Sujud syukurnya juga nggak boleh di hadapannya, sama. Doanya juga jangan diperdengarkan kepada itu orang. Bacanya kencang udah denger ya, menyinggung juga namanya. Ini yang dua nih, rawahu Tirmidzi. Nah, hukmu sajdati surati Shad. Ya, hukum sujud syukur pada surah Shad. Dicari tuh, ada surah Shad, ada situ kalimat sajdah ya, kalimat sujud. Nah, apakah disunnahkan ketika membaca? Ada bukan tuh? Bukan termasuk ketika orang membaca daripada surah Shad yang ada kalimat anjuran sujud di situ untuk kita melakukan sujud syukur. Bagaimana hukumnya di sini? Hukum sajdati sujud ketika membaca surah Shad, lahu ayyasjuda, boleh baginya dia sujud, boleh. Li ayati surat Shad, sebab membaca satu ayat dari surah Shad fi kharijis salat, sujudnya di luar salat, sajdata syukrin, untuk melakukan sujud syukur. Ya, boleh aja. Wa idza sajada fi shalah, apabila dia sujudnya di dalam salat sebab membaca surah Shad, sujudnya dalam salat, amidan sengaja, aliman tahu hukumnya, batalat shalatuh, maka salatnya karena bukan termasuk sajdatut tilawah di situ. Ya. Wa idza sajada al-imamu, dan apabila imamnya sujud, imam membaca surah Shad, ada kalimat sujud di situ ada. Terus imamnya melakukan sujud dia. Bagaimana makmum? Fala yutabi'uhu, maka enggak boleh. Fala yutabi'uhul makmum, maka makmum tidak boleh mengikuti imam. Salah tuh. Ya. Lagi sholat, imam membaca surah Shad, ya memang ada kalimat sujud di situ, tapi bukan kalimat sajdah at-tilawah. Enggak boleh melakukan sujud di situ. Tiba-tiba imam melakukan sujud. Makmum yang paham ya enggak boleh diikuti. Apa yang dia lakukan? Bal yufariguhu, niat berpisah dari imam. Au yantadiruhu, atau boleh yang kedua pilihan, nunggu imam berdiri. Diam aja dia. Imam pas baca surat Shad, melewati ayat kalimat sujud dia. Mungkin dia sangka itu ayat sajdah tilawah. Kamu yang tahu, ini surah Shad gak boleh nih, yang tahu ya. Nah, ya udah, gak boleh dia. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, boleh niat berpisah dari imam. Kalau udah niat berpisah dalam hati aja, niat mufaroqah. Tinggal jalankan sholat secara sendiri. Atau pilihan yang kedua, yang ini yang lebih afdal, yantadiruhu fil qiyam, tunggu imam sampai dia berdiri tanpa niat mufaraqah, nanti ikutin lagi. Wa huwal afdal, dan yang kedua menunggu itu yang paling afdal. Tadi nomor 3 belum dibaca ya? Ya. Belum. Ya, hukum sujud pada surah Shad tadi dikatakan boleh ya melakukan sujud syukur di ayati surah Shad, karena membaca satu ayat dari surah Shad boleh.
fi kharij shalah, di luar salat, tapi bukan sujud tilawah, namanya sajdah syukrin di situ. Termasuk sujud syukur. 3. Wa tahqiq. Wa tahqiq, dan yang benar, yang lebih tahqiq ya sama ulama, annaha laisat, bahwasanya itu sujud, laisat limahdi syukri, bahwasanya itu ayat apa ya? Laisat limahdi syukri, bukan murni untuk syukur, wala limahdi tilawah, juga bukan murni untuk sujud tilawah. Bal hiya sajdatu syukrin, akan tetapi dia itu adalah sujud syukrin. Jadi ayat tersebut laisat, bukan murni syukur, bukan murni juga tilawah, akan tetapi sajdatu syukrin, untuk sujud syukur. Wasababuha, dan sebabnya at-tilawah, sebabnya adalah bacaan. Ini agak ribet dikit deh. Wa tahqiq, yang ditahqiq, yang dibenarkan, haggaga yuhaqqiqu tahqiqan, wa tahqiq annaha laisat, bahwasanya itu ayat laisat, bukan limahdi syukri, bukan untuk murni syukur, wala limahdi tilawah, juga bukan murni untuk tilawah, akan tetapi sajdatu syukri, untuk sujud syukur maksudnya aja, untuk sujud bersyukur. Sababuha, sebabnya apa? At-tilawah, sebabnya membaca itu ayat. Agak ribet dikit ya. Udah dipikirin lah udah. Ya. Makanya di sini teruskan wala tasihu illa bi niyyati syukri. Maka tidak sah ya sujud syukur di situ kecuali dengan niat syukur. Falau nawa biha syukra wa tilawah, apabila dia berniat pihak dengan itu sujud asyukra, dengan membaca itu ayat, dengan sujud asyukra, syukur, wa tilawah, dan membaca, lam tan'ajid, maka tidak sah dikatakan intaha min musyrul karim. Jadi pada intinya ya boleh aja hukum melakukan sujud ya ketika membaca satu ayat dari surat Shad. Cuma boleh di luar salat ya sama ya hukum daripada sujud syukur di luar salat. Ini sebab-sebabnya. Jadi perlu kita perhatikan kalau ingin melakukan sujud syukur, tentu ada sebab. Bicara sekarang caranya seperti apa? Iya, caranya seperti apa? Udah kita tahu sebabnya nih, dapat nikmat, terhindar dari bencana, melihat orang yang fasik, kemudian melihat orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pengen melakukan, pengen praktekin nih cara sujud syukur gimana? Caranya sama seperti sujud tilawah di luar sholat. Caranya sama seperti melakukan sujud tilawah di luar sholat. Dulu kita bahas rukun sujud tilawah di luar sholat ada 7. Ada berapa? Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram, niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Yang ketiga sujud. Yang keempat sujud sekali. Yang keempat tumakninah di dalam sujud. Yang kelima duduk al-julus. Yang keenam salam. Yang ketujuh tartib. Itu rukunnya itu. Ada syaratnya. Syaratnya ada. Syaratnya sama seperti syaratnya sholat. Menghadap kiblat, suci dari 2 hadas. Jadi itu cari lu kiblat. Ente yakin lu punya wudu. Kemudian satrul aurah, menutup aurat. Yang keempat suci dari najis yang tidak dimaafkan di bajunya dia, di badannya dia, di tempat sujudnya dia. Jadi persis kayak syarat sholat. Praktek itu mau praktek nih. Alhamdulillah dapat nikmat. Paham nih daras ilmu alhamdulillah. Itu nikmat tuh. Nikmat batinah namanya. Wujumun nikmat, mendapatkan nikmat. Kita mau praktek melakukan sujud syukur. Kiblat di mana? Mana ya kiblat? Itu yang misalnya. Ya udah. Langsung niat. Allahu Akbar dalam hati, niat sujud syukur. Alhamdulillah. Habis takbir ihram langsung sujud.
Itu baca doa apa aja nggak apa-apa. Ya, baca kalimat yang benar ke sujud sholat subhana rabbil a'la wa bihamdi. Doa yang lain asal bahasa Arab yang jadi masalah. Panjangin. Habis itu duduk salam. Syaratnya apa? Punya wudu, suci dari 2 hadas, menutup aurat, menghadap di kiblat. Jelas caranya? Ya gampang. Kayak sujud tilawah di luar sholat. Sama kemarin kita baca ayat sajadah. Fasjud waqtarib. Pengen sujud deh. Menghadap kiblat dulu, takbir Allahu Akbar, niat melakukan sujud tilawah. Sujud sekali, tumakninah, duduk salam. Makanya yang kita saksikan saudara kita, khususnya para pemain bola, ya. Nah, ini kita kan berbicara dalam mazhab Syafi'i dan mayoritas kita mazhab Syafi'i. Habis golin ngapain tuh? Pojokan, syukur. Hari kesono, hari kemarin. Agak nutup yang ablak, dia kan aurat lagi kan? Itu benar, salah. Nah, orang bilang talabus. Ulama mengatakan talabus bi ibadah fasidah, mengerjakan ibadah yang rusak, yang salah. Bilang, kok niatnya baik, sujud kepada Allah, sujud syukur. Iya. Kalau ente pengen melakukan tata cara sujud syukur, harus ada kaifiannya. Jangan bilang, kan Allah Maha tahu yang penting niatnya baik. Betul, Allah Maha tahu, tapi ibadah ada tuntunannya di situ. Ente sholat boleh? Nggak pakai wudu boleh? Nggak boleh. Apa lagi tuh? Kan niatnya baik, ya salah tetap namanya. Nah, talabus bi ibadah fasidah, harus dengan tuntunan syariat. Kalau ente mau syukur, ya boleh aja, tapi jangan pakai tata cara yang seperti itu. Teriak aja alhamdulillah gitu ya. Kan begitu, kan cara syukur yang lain. Banyak di lisan dengan lisan.